Jadi tadi udah dapat bocoran ya Spoiler, tentang spoiler dulu. Teaser ya. Spoilernya dulu. Baik, kalau begitu Bapak, kita bisa mulai saja untuk talk show pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Selamat datang dan selamat bergabung Sobat Republika, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan langsung acara ini melalui akun Facebook @Republika Online dan juga channel YouTube Republika Official di acara online talk show pada siang hari ini. Dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa dan bersama-sama turut serta dalam kegiatan online talk show dengan tema kali ini adalah mengoptimalkan masyarakat perdesaan di kala pandemi COVID-19. Nah, adapun acara ini merupakan kerjasama antara Republika dan Satgas Penanganan COVID-19 BNPB. Dan perkenalkan, saya Ermi Darmayanti atau biasa disapa dengan Emoy yang akan memandu acara ini hingga usai nanti. Nah, di sini juga Sobat Republika, kita juga sudah hadir bersama kita Bapak Nur Hasan Murtiaji selaku Wakil Pemimpin Redaksi Republika yang sedari tadi memang kita sudah ngobrol banyak ya. Pak Hasan masih di jalan kebetulan ya Pak Hasan, tapi insya Allah aman. Yang penting aman, tetap waspada. Dan di sini juga sudah ada Kang Osa atau Pak Rahmat Santosa Basara selaku Kepala Perwakilan Republika Jabar yang sudah juga siap untuk memoderasi acara pada siang hari ini. Dan saya juga ingin menyapa kepada Bapak Basuki Soehardiman selaku Pembina Odesa Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir dan akan sharing bersama kita juga di acara hari ini. Baik, kalau begitu semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat, walafiat, selalu bahagia, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Nah, Sobat Republika, sebelum masuk acara, marilah kita berdoa semoga acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta pastinya penuh dengan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Pemimpin Redaksi Republika kepada Bapak Nur Hasan Murtiaji, dipersilakan. Baik, Kak Emoy, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Basuki Soehardiman sebagai Pembina Odesa, Kang Osa, Kang Rahmat Santosa ya, panggilannya Kang Osa, sebagai Kepala Perwakilan Republika di Biro Bandung, dan tentunya para Sobat Republika yang hadir menyaksikan online talk show ini dengan tema mengoptimalkan masyarakat perdesaan di kala pandemi COVID-19, baik secara live di Zoom maupun live di Facebook dan YouTube. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyimak online talk show ini. Ini tema yang kekinian ya, karena pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa bergerak. Pembatasan sosial membuat aktivitas sebagian masyarakat terbatasi di beberapa kota, bahkan Bandung ya, Bandung sudah mulai diberlakukan PSBB, apa istilahnya PSBB lagi. Di beberapa daerah juga demikian, karena ternyata memang pandemi ini belum berakhir. Vaksin alhamdulillah sudah mulai hadir, sudah mulai tiba di tanah air untuk pengiriman perdana. Namun tentunya vaksin ini hanya cuma untuk pencegahan. Yang lebih penting lagi memang adalah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya semua terdampak secara kesehatan, secara ekonomi, itu terdampak oleh pandemi ini. Mungkin di sebagian kota ada yang
mampu survive, tapi tidak sedikit yang kemudian di antara saudara-saudara kita terimpit, tertekan oleh pandemi ini. Di antaranya ada mungkin yang kena PHK gitu ya, ada yang dirumahkan, ada yang kerja potong hari begitu, ada mungkin yang dikurangi gajinya dan seterusnya. Nah, sebagian di antara mereka ternyata juga ada yang kemudian kalau mereka berasal dari daerah kembali ke kampung halaman. Nah, mudah-mudahan mereka bisa, yang sebagian di antara ini kembali ke kampung halaman, bisa ikut memberdayakan menjadi optimal di kampung halamannya masing-masing. Dan tentunya secara keseluruhan faktor pandemi ini tentu tidak sedikit yang berdampak pada secara skala ekonomi. Secara logika saja dengan adanya pembatasan sosial ini membuat setidaknya distribusi produk-produk dari desa maupun jasa itu menjadi terbatasi. Apalagi yang mungkin sifatnya ekspor. Nah, ini otomatis akan terdampak karena ada pembatasan perdagangan di skala regional maupun internasional. Nah, tentunya kita sebagai sesama saudara dengan semangat berbagi yang kita miliki, semangat gotong royong, kita harus sinergi. Mau masyarakat yang di perkotaan, mau yang di perdesaan, semuanya harus bersinergi, membuat terobosan-terobosan, dan dari sisi sumber daya alam, tentunya masyarakat pedesaan lebih banyak diuntungkan karena sumber dayanya berlimpah sebenarnya. Nah, mungkin di beberapa daerah justru belum banyak yang dimanfaatkan. Nah, dalam forum online talk show ini, Pak Basuki mudah-mudahan nanti bisa bercerita banyak, bisa mengungkap, mendetailkan bagaimana sih kiat-kiat mengoptimalkan masyarakat pedesaan ketika ada pembatasan aktivitas seperti saat ini. Mungkin ada yang sebagian di antara masyarakat pedesaan itu betul-betul tidak bisa bergerak gitu ya, tapi tidak sedikit juga yang ternyata mereka justru berdaya di kala pandemi ini. Nah, bagaimana lika-likunya nanti akan kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Basuki. Itu saja mungkin dari saya mewakili Rubrika. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tindak dalam acara online talk show ini, dan mohon maaf, terima kasih kepada Pak Basuki atas kehadirannya, atas kesediaan untuk berbagi informasi, berbagi kiat-kiat dan seterusnya. Itu saja mungkin dari saya, Kak Emoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas sambutannya. Nah, Sobat Republika, ini tanpa berlama lagi, sepertinya sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Hasan tadi, tujuan dari acara online talk show pada kesempatan kali ini. Nah, di sini sudah ada Kang Osa, yang ya beliau kita kenal mengawali karirnya sebagai reporter Republika di tahun 1996. Ini jauh sekali ya, sudah lama sekali dan pastinya sudah senior sekali, dan kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Republika Jabar bersama dengan narasumber yang pastinya siang ini akan memberikan pencerahan ataupun sharing kepada kita semua terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Langsung saja kepada Kang Osa, dipersilakan Kang. Oke, terima kasih Mbak Emoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emoy, Pak Nur Hasan Murtiaji, Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Pak Basuki Soehardiman tentunya yang sudah berkenan bergabung bersama kita semua di sini. Sobat Republika, jumpa lagi dengan saya dalam online talk show dengan tema mengoptimalkan masyarakat perdesaan di kala pandemi COVID-19. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Pak Basuki Soehardiman. Beliau sudah malang melintang di dunia IT, jadi lahir di Surabaya tanggal 21 September 1970. Sekarang beliau sebagai staf di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi di ITB.
Pak Basuki ini aktif mengembangkan internet di Indonesia sejak tahun 97, juga mengembangkan jaringan pendidikan dan penelitian, serta aktif sebagai salah seorang pengembangan jaringan pendidikan atau Indonesia Research and Education Network. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai tim IT KPU Pusat di tahun 2004 sebagai sekretaris. Nah, ini memang sedikit unik ini yang sudah malang melintang di dunia IT dan di dunia pertanian. Jadi sejak tahun 2016 beliau aktif mengembangkan pertanian khususnya di Bandung Utara, yaitu dengan mendirikan Odesa Indonesia atau websitenya odesa.id. Pak Basuki telah mengembangkan pembibitan secara masif di wilayah Bandung Utara khususnya, terutama untuk tumbuhan atau tanaman kopi dan kelor, dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian Pak Basuki juga membuat sekolah Samin. Jadi Samin ini Sabtu Minggu, sekolah Sabtu Minggu khusus untuk mengurangi kesenjangan atau perbedaan pendidikan formal dan non-informal pada lebih dari 20 kampung di 5 desa di Kecamatan Cimenyan. Nah, bagaimana kiat-kiat atau apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Basuki dan Odesa Indonesia? Mari kita simak langsung saja. Silakan Pak Basuki, kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik Pak Osa, sebentar, saya mau share ini. Silakan Pak, silakan. Maaf. Kok nggak keluar? Nah, jadi sudah terlihat ya Pak? Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Sudah. Ya, jadi ini sedikit pengalaman kami itu ya, terutama menghadapi kemarin awal-awal pandemi 2019 dan beberapa hal yang terkait dengan apa yang kami lakukan. Jadi misal judul kami ini saat ini adalah Tani Pekarangan, Pandemi dan Mungkin Prospek ke Depan. Nah, tadi sudah diceritakan soal desa segala macam itu ya, ini sekumpulan teman-teman termasuk beberapa wartawan senior yang ikut juga mengembangkan ini. Jadi bukan hanya saya, dari teman-teman banyak. Oke, terus dalam hal ini kita mencoba melihat banyak hal ini ya. Jadi outline kira-kira permasalahan yang kita outline dari apa yang saya sampaikan saat ini, misal tentang itu ada permasalahan tentang poverty, negara agraris, desa kota, nah, contoh-contoh dari negara lain, Square Food Garden Amerika dan sebagainya, dan terakhir Tani Pekarangan. Ini saya ambil contoh aja, gitu. Walaupun nanti kita bisa diskusi banyak hal. Nah, sebenarnya dasar yang kita melihat bahwa ya negara kita walaupun besar 267 juta orang, boleh dibilang kita masih batas kemiskinan kita masih tinggi. Jadi kalau kita melihat dengan standar World Bank, pendapatan orang $2 per hari atau plus minus 26 sampai 30 ribu per hari, itu sudah masuk miskin. Jadi kalau 30 ribu per hari kali misal katakanlah 30 hari, ya itu 20 kali 30 baru 600 ribu. Begitu. Nah, apalagi kalau kita bicara di bawah garis di bawah below poverty line, jadi bukan di bawah garis, jadi ada poverty line $2, ada di bawah lagi $1,2. Nah, di sisi yang lain, BPS juga pernah menyampaikan kalau orang tidak mendapatkan penghasilan 11.000 per hari, itu termasuk miskin. Kalau kita bilang 11.000 kali 25 hari kerja berapa? 300.000 plus minus, nggak sampai. Jadi itu yang kalau kita, ya, ini potret kita. Jadi ini juga salah satu yang menjadi persoalan dari kemiskinan tadi itu kemudian akan kemana-mana. Nah, kita bicara kehidupan layak, ya batas kemiskinannya penerimaan pendapatan itu ya harus di atas $2. Nah, karena apa? Untuk bisa di atas $2, dia butuh kehidupan yang layak. Sebenarnya
untuk pangan, ya misal karbohidrat, protein, ya, mineral, susu dan sebagainya, itu terus sandang, pakaian, dan papan. Nah ini yang sering kalian kita bicara rumah yang layak, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Itu yang seharusnya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat kita adalah negara agraris gitu ya. Dan sebenarnya kita punya sesuatu yang boleh dibilang di negara lain itu di dunia itu tidak lebih dari 10 atau 15 negara yang punya keunikan seperti Indonesia. Yaitu apa? Tropis. Negara tropis. Dan jalur tropis kita kan paling panjang. Mungkin ya, yang kedua adalah Brasil. Gitu. Nah, ada juga di Afrika, tapi ternyata Ethiopia dan sebagainya. Nah, tapi juga ada istilahnya, kita kan di Khatulistiwa, di Equatorial, jadi kita mempunyai kelebihan apa? Kita hanya punya 2 musim. Yaitu apa? Kita dengan 2 musim, kita sebenarnya bisa tanam 4 kali dalam setahun. Itu sebenarnya advantage sebagai negara. Jadi artinya apa? Kalau produksi pertanian kita tepat, kita itu akan bisa menyumbang semua ke dunia, bukan hanya ke Indonesia dulu. Artinya ke Indonesia pasti bisa. Nah, tidak pernah ada kekeringan ekstrim. Kalau kita ngomong climate change, di Indonesia boleh dibilang tidak ada yang ekstrim. Jadi suhu yang misal katakanlah tinggi sekali atau dingin sekali, terus tiba-tiba menguap, misal katakanlah kita lihat di Australia dan banyak tempat, tiba-tiba air menguap di banyak danau, dan sebagainya. Nah, kita punya matahari yang bersinar, boleh dibilang hampir 300 hari atau 360 hari. Nah, ada beberapa daerah-daerah yang bisa 330 hari dalam setahun. Gitu. Nah, rata-rata mungkin 300 sampai 270 sampai 300. Jadi ini kekuatan kita sebenarnya. Nah, kemudian kita punya desa dan kota. Nah, boleh dibilang sekarang agak mendekati 50-50 kalau dibilang katakanlah desa vs kota. Desa dalam arti bisa saya mengatakan rural ya. Nah, kota ini bisa dibilang adalah suburban atau urban. Nah, seperti kayak kita melihat kayak Bandung ini adalah urban. Tapi kemudian ada Kabupaten Bandung dan sebagian juga menjadi suburban. Tapi tetap ada ruralnya karena wilayahnya yang begitu luas. Nah, penduduk bergeser ke kota, produksi pertanian relatif tetap. Gitu. Nah, ini yang jadi kita melihat ya. Makanya itu yang sebenarnya kenapa terjadi impor ya. Penduduk kita tambah terus. Saat ini 272 juta, 5 tahun yang lalu 267 juta, ya berarti nambah 5 juta orang ya berarti nambah istilahnya nambah bahan pangan yang harus disediakan kan. Sementara produksi tetap. Ya. Nah, sehingga akhirnya terus kemudian, nah ini ada kasus pandemi mulai dari Maret ya, sebenarnya mulai Februari ya. Saya ambil dari Maret 2020 sampai saat ini. Nah, boleh dibilang kegiatan ekonomi di urban itu banyak terhenti. Saya punya banyak teman yang istilahnya dia penjual banyak makanan-makanan dan apapun itu yang kemudian awalnya berjualan di sekolah. Nah, begitu sekolahnya tutup, udah kemana-mana. Mereka tidak bisa jualan. Nah, dampaknya apa? Tadi, harga-harga jadi murah, tidak ada yang membeli dan sebagainya. Dan dampaknya kemana? Ke suburban dan ke pedesaan juga, karena pedesaan tadi, rural tadi itu tempat produksi. Gitu. Nah, pasokan bahan. Jadi kami mengalami juga, misal katakanlah gini, memang ada beberapa teman yang diuntungkan, karena waktu itu petani bawang. Petani bawang ini, di daerah kami ada petani bawang, kemarin agak untung. Karena apa? Karena tidak ada pasokan dari Brebes. Sehingga harga jadi naik. Nah, sekarang harga mulai turun lagi setelah Brebes dan segala mulai ini lagi. Normal lagi. Nah, jadi terus kemudian pasokan bahan pangan dari desa ke kota relatif terhenti. Pasarnya sendiri tutup atau sebagian tutup. Oke, next. Nah, sebenarnya akhirnya tanda kutip, jadi ini yang kita pakai. Saya seringkali menggunakan ini, design thinking ini. Ini sebenarnya yang dikembangkan oleh Stanford. Yaitu dia ada 5 namanya octagon, jadi istilahnya empathize, define, ideate, prototype, dan test.
Nah, ini sebenarnya lebih banyak awalnya untuk urusan-urusan teknologi, tapi kemudian saya melihat, wah ini cocok buat kita juga, karena kita bicara tentang orang. Gitu. Nah, jadi istilahnya pertama kita harus empathize, bukan empati, bukan sekedar empati, tapi empathize. Empathize itu verb, kata kerja. Artinya apa? Kita harus melawan sesuatu untuk mengurangi tadi itu. Apa namanya? Bukan penderitaan ya, tapi keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Nah, kalau di sini dibilang di Stanford itu, yaitu to create meaningful innovation, you need to know your user, empathize and care about their lives. Nah, itu yang paling, nah itu yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi patokan kita. Gitu. Jadi kita itu dalam kami seringkali bicara ini di Odesa. Ya ini kan kita pertanian itu persoalannya adalah di orang, bukan di pertaniannya itu sendiri. Iya. Nah, dampaknya akan kemana-mana. Nah, terus kemudian ya itu tadi kalau kedua kita harus tahu problemnya apa. Kalau kita mau meng-create sebuah solusi, kita harus tahu problemnya itu sebenarnya apa. Kita framing the right problem gitu ya. Nah, itu penting. Nah, terus kemudian kita juga setelah kita tahu problemnya, terus apa idenya yang kita gunakan untuk menyelesaikan banyak hal ini. Makanya harus kita buka seluas mungkin ide-ide tadi, generate the broadest range of possibility. Nah, kemudian setelah itu kita coba bikin prototype, coba jalanin aja. Nah, terus kita dari situ kemudian kita melihat bagaimana feedback-nya, gitu kan. Terus bagaimana usernya tadi dan sebagainya. Jadi ini yang siklus ini yang sebenarnya kita gunakan. Itu jadi siklus Stanford yang mengembangkan ya kita coba karena kita melihat ini bagus, ya ini yang kita kembangkan sudah lama sebenarnya. Karena sebenarnya design thinking ini yang membuat si Elon Musk dan model Sergey yang bikin Google itu ya mereka Stanford itu pikirannya seperti ini semua. Makanya Elon Musk dan sebagainya kita bisa melihat bagaimana mereka bisa sukses walaupun dia bekerja keras 17 tahun. Oke. Next, nah ini contoh hipotesis saja ya meningkatkan ya kemiskinan tanda kutip ya. Ya kita mulai dari keluarga. Karena apa? Ini yang kita lakukan sebenarnya sejak setahun yang lalu dan kita gencarkan pada saat pandemi ini. Yaitu bagaimana si orang-orang miskin ini, jadi tanda kutip masyarakat kita yang miskin. Kadang-kadang mereka itu ya karena miskin pengetahuan, miskin macam-macam. Dan juga mereka juga pendapatannya rata-rata itu bisa hanya 300 sampai 600 ribu sebulan. Bayangin. Nah, akhirnya kan kita tanya, gimana tani ditambah dong? Kalau dalam mindset mereka pertanian itu di atas 2 hektar. Nah, disitulah kita coba kalau kita buat di pekarangan yang kira-kira plus minus 300 atau berapapun tanahnya lah, gitu. Nah, jadi yang kita coba hipotesiskan adalah meningkatkan pendapatan keluarga, memanfaatkan tanah yang ada di pekarangan, misal itu. Jadi karena hampir semua orang punya pekarangan, walaupun tidak besar. Dan ini juga sebenarnya yang dilakukan dengan yang namanya urban farming atau vertical farming, begitu. Oke, nah di sisi yang lain kita mengatakan bahwa kalau kita nanam, paling tidak ada beberapa yang istilahnya kita makan sendiri, jadi kita tidak keluar uang untuk ya mengurangi lah. Ya kita nggak mungkin tanam tanam padi nggak mungkin di pekarangan. Walaupun berikutnya nanti kita bisa tunjukkan lagi kalau kita mau nanam sorghum di pekarangan juga bisa sebenarnya, gitu, dan cukup bisa dimanfaatkan. Oke, itu tapi nanti berikutnya. Nah, ini yang kita kembangkan. Jadi antara model dan real world. Jadi kita coba ada data, kita buat model, kita evaluasi, kita bikin model lagi terus sampai beberapa hal ketemu. Ini masih terus berjalan. Terus berjalan sampai saat ini pun kita mencoba terus berjalan karena misal gini, ada problem-problem yang lain, nanti ada problem pupuk, problem ketersediaan pupuk yang kemarin pupuk itu enggak ada di mana-mana ya. Jadi akhirnya itu menggeser semua jadwal tanam. Begitu menggeser jadwal tanam, ya ini pasti akan menggeser juga jadwal panen, gitu. Nah ini juga kita evaluasi terus, kita mapping terus, kita catat terus, itu contoh. Nah akhirnya salah satu yang
teori yang kita kembangkan adalah kita mengembangkan tadi tani pekarangan dengan model yang namanya square foot garden. Nah, ini sebenarnya Amerika yang mulai tahun 75. Gitu. Jadi dia melihat bahwa itu Amerika loh. Ya, saya minta melihat Amerika saja yang kita bilang kaya mengembangkan gerakan ini di tahun 75 sama Mel Bartholomew. Sudah lama sekali Pak Basuki. Kenapa? Iya. Tapi nanti ini yang menjadi menarik. Saya bukan apa, ini menjadi menarik, nanti saya berikutnya akan tunjukkan. Karena mereka kembangkan ini juga di banyak. Bahkan sekarang Detroit itu kan kita kenal sebagai apa itu namanya, produsen mobil. Ya, nah, betul. Sekarang mereka kembali masuk ke urban farming. Awalnya dari kondisi yang namanya menggunakan square foot garden ini. Nah, jadi di square foot tadi, jadi square terus kemudian apa square foot ya, jadi apa persegi ya itu kaki itu. Jadi makanya terus kemudian dia bagi-bagi, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu sangat ekonomis. Memang ini secara teori dan sebagainya sangat ekonomis. Yaitu apa? Kurang dari 50% ya dari tanah yang digunakan dari tradisional itu. Nah, terus kurang dari apa namanya biayanya juga kurang 50%. Nah, yang menarik itu juga banyak, 75-80% kurang airnya bisa dikontrol. Terus penggunaan apa namanya bibit juga banyak bisa berkurang. Orang cara bekerjanya juga bisa kurang. Nah, ini yang sebenarnya sudah dikembangin tahun 75 dan sampai sekarang. Nah, sekarang Amerika juga mulai beberapa dengan urban farming tadi. Detroit contohnya, yang paling kelihatan mata karena mereka hancur industri ininya apa namanya bayangin industri otomotifnya hancur, orang-orangnya masih ada di situ harus tetap hidup. Salah satu yang dikembangkan adalah farming, dan urban farmingnya awalnya mulai dari square foot gardening. Nah, ini salah satu yang melihat bahwa kita bilang ini bisa kita kembangkan. Nah, kedua sebenarnya ini yang sering kali saya munculkan. Jadi ada buku, ada namanya Kuba itu bukan masalah apa-apa, bukan masalah yang komunisnya atau apa yang tidak. Tapi saya melihatnya begini, Kuba itu diblokade oleh Amerika 50 tahun lebih. Gitu. Nah, terutama pada tahun 91 setelah Soviet jatuh, mereka harus survive sendirian. Nah, itu dimunculkan, ada tulisan tadi, itu How Cuban Manipulate Everyday Technology for Survival. Istilahnya kalau ini Ernesto tadi itu, apa namanya, dia ada namanya technological disobedience. Gitu. Nah, ini ada bukunya. Jadi, seperti kalau kita lihat buku sakunya apa namanya, buku sakunya Pramuka atau buku saku. Jadi setiap rumah itu punya buku ini untuk survive. Itu dikerjakan oleh pemerintahnya. Dan ini proof semua. Jadi artinya apa yang ditulis di buku ini, kalau mereka melakukan dengan prosedur yang sama, mereka bisa masyarakat ini. Nah, itu bukunya ini namanya ini Con Nuestro Propios Esfuerzos, jadi bahasa Spanyol itu. Nah, with our own effort. Nah, ini saya juga pesan kalau teman-teman Republika mungkin ada kenalan di Kedubes Kuba, minta kopiannya buku ini. Karena saya hanya dapat buku ini yang sudah di-scan, tapi fotokopian di-scan, jadi nggak terlalu bagus. Tapi kita sudah nangkep idenya. Itu bagus sekali. Jadi ini diberikan di tiap ini. Dan ini juga di buku ini, tentang square foot garden tadi ini juga ditulis. Jadi Kuba itu juga, tanda kutip, belajar dari Amerika, dari musuhnya dia gitu. Tanda kutip musuhnya. Luar biasa. Dia yang diblokade, dia belajar dari situ. Nah, itu yang sebenarnya semangat itu. Jadi kita belajar dari, termasuk belajar dari tanda kutip musuh kita gitu. Siapapun itu. Kalau memang, dan itu bisa, dan ini yang mereka gunakan untuk survive. Nah, itu kalau ditulis itu book detail all possible ways that household. Nah, ini unitnya itu household, keluarga, could be manipulated and turned inside in order to fulfill the needs for starving population. Itu yang. Nah, sebagai contoh, Kuba ini sekarang Amerika juga sudah mulai ngikutin cara ini. Jadi mereka kembali lagi. Jadi Amerika begitu lihat Kuba survive, gimana cara mereka survive? Itu dipelajari juga. Gitu. Jadi dipelajari juga cara mereka survive. Nah, ternyata salah satunya dari square foot garden itu. Nah, dikembangin juga akhirnya.
oleh Amerika beberapa itu. Nah, contohnya gini. Nah, di Kuba itu ada lebih dari 300.000 urban farm, jadi yang di kota itu. Memproduksi lebih dari 50% supply. Misal 39.000 ton ini apa namanya daging. 216 juta egg itu dia apa namanya ayam gitu. Nah, jadi mereka secara produktivitas Kuba itu menghasilkan 20 kg ya hasil per square meter, per meter persegi. Gitu. Amerika juga kalah. Amerika yang kita lihat segala macam gitu kan. Padahal ilmu-ilmunya itu diambil dari ilmu-ilmunya Amerika yang dibilang tadi itu yang Barton segala macam. Nah, ini yang sebenarnya saya coba kembangkan dengan teman-teman. Nah, ini bisa ya, masa ini istilahnya begini nih, Kuba itu yang diisolasi, diblokade 50 tahun oleh Amerika, survive. Kan kita harus belajar. Ya, caranya. Nah, ternyata salah satunya itu ada bukunya ini tentang teknis. Bukan kita belajar ininya yang lain ya, tapi itu punya teknisnya. Tapi kemudian juga dari teknis itu kita lihat bahwa rupanya mereka juga belajar dari Amerika, dia kopi sana sini dia kembangkan gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya motivasi kita yang kita lihat. Nah, kemudian masuk sedikit ke Odesa, yaitu kita organisasi. Nah, ini peta yang kita tangani di Odesa itu cukup besar itu. Jadi, luas juga Pak Basuki. Jadi itu satu kecamatan, walaupun begitu kita saya jalan satu tempat ke tempat lain butuh waktu paling nggak 1 jam, 1,5 jam. Jadi padahal itu cuma kalau kita lihat dari jalan jalan umum itu ya, jalan Ayani istilahnya yang di depan LP Sukamiskin itu. Mungkin hanya berjarak 10 kilo ke atas. Kalau kita kadang 4 kilo, 5 kilo itu sudah. Jadi ternyata begitu kita detailkan lagi ternyata cukup. Ya, makin lama makin kita menemukan banyak persoalan-persoalan. Oke, nah itu ada 7 desa, kecamatan itu ketinggiannya antara 300 sampai 1.300. Nah, terus tidak kota Bandung gitu. Nah, terus kemudian termasuk kawasan Bandung Utara gitu. Nah, jumlah penduduknya sekian-sekian, selain buruh besar ada buruh tani atau buruh lepas dan ya petani juga gitu. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan ya sama waktu itu tadi ya ini karena kita bicara tentang orang yaitu menyantuni keluarga petani. Nah, terus termasuk itu kita diserbu tukang ojek hampir 300. Karena awalnya kita bagi-bagi tukang ojek pangkalan itu beras karena mereka begitu waktu awal Maret tanda kutip PSBB itu semi lockdown itu berhenti semua. Nah, mereka tidak bisa kerja dan sebagainya dan waktu itu coba karena kita dapat bantuan dari teman-teman yang lain gitu ya, terus kemudian kita belikan beras gitu. Nah, satu tukang ojek kita kasih 5 kilo. Kenapa 5 kilo? Paling nggak hidup seminggu dulu lah. Paling nggak kalau beras mereka bisa makan. Wah, ternyata awalnya janjinya cuma 25 sampai 50. Yang datang 150, pusing juga. Tapi ya sudah. Nah, dari di situ kita banyak sekali mendapatkan hal-hal yang menarik gitu ya tentang ojek pangkalan itu, perseteruannya dengan ojek online keluar semua cerita-cerita itu bagi kami menarik sekali gitu. Nah, terus termasuk solusi-solusi yang lain. Nah, termasuk kita membantu. Jadi ini ada sayur hasil petani mereka tadi busuk ya sudah terpaksa kita jadi juga bantu memasarkan juga kontak teman-teman ya karena ternyata banyak juga yang di kota yang bukan nggak makan tapi nggak bisa beli ke pasar karena pasar banyak tutup terus mang sayur itu yang pedagang sayur keliling juga tutup gitu mereka juga nggak dapat ini kan pasokan. Nah itu akhirnya kita coba kembangkan itu coba ya sudah kita bantu segala macam gitu. Nah terus kemudian juga kita, karena waktu itu banyak tutup, sekolah juga tutup. Nah, kita melihat pendidikan harus tetap jalan. Makanya kita menjalankan perpustakaan keliling. Jadi di 20 kampung dengan 5 desa di kecamatan itu ya. Jadi, ini salah satu ya kendaraan itu kita gunakan multifungsi. Ada yang kadang-kadang buat ngangkut tanda kutip kalau di ini kadang buat ngangkut bibit, kadang buat ngangkut buku dan sebagainya gitu.
Nah, itu nah, terus kemudian kita lakukan penanaman pohon di lahan kritis tanggal 28 November kemarin juga, pertanian desa, pengembangan. Nah ini pengembangan tetap pertanian pekarangan sampai sekarang, dan yang tadi kita bilang petani pekarangan. Terus ini juga kita membangun sanitasi MCK komunal. Nah, dari mana dananya? Dananya dari yang donatur yang mau membantu. Karena ya itu tadi, karena ternyata di kampung-kampung ini banyak yang tidak punya sanitasi. Sehingga waktu kita tanya, itu sholatnya gimana? Ya nggak bengong gitu. Ya pokoknya sholat dan tunggu-tunggu. Nah itu yang komunal itu. Jadi artinya kita bangun udah berapa, termasuk ya tadi satu MCK, 2 ini kira-kira mungkin untuk 20 sampai 20 KK per kampung gitu. Ya paling enggak mereka bisa ini. Nah itu juga banyak sekali hal-hal yang tertentu tadi, bahwa kita ajarkan kebersihan dan sebagainya ya. Nah ini berpengaruh ke banyak hal. Nah itu yang kita lakukan. Nah ini contoh tani pekarangan. Kita mulai di Desa Cikadut itu mulai dengan 15 KK, mulai dengan tanah pekarangan yang dimiliki, variasi antara 15 sampai 50 meter kubik persegi kubik. Sorry. Nah kita modali mereka dengan polybag. Nah karena mereka rupanya mau, waktu ditanya mereka mau, tapi mereka nggak punya modal. Oke, kalau modal itu apa yang paling penting? Polybag. Ya udah kita belikan polybag. Saya tanya pupuk. Oh mereka punya kadang-kadang pupuk, karena mereka juga pelihara ternak gitu. Nah itu pelan-pelan kita kembangkan. Nah termasuk misal katakanlah tanda kutip misal kayak kelor gitu ya. Anggaran kita cari yang quick kill-nya cepat gitu. Nah jadi itu yang kita bahkan beberapa kita bantu. Gitu. Nah, hasil taninya kita beli, karena gini, secara psikologis orang-orang ini mau nanam, asal siapa Pak off-taker-nya, Pak? Siapa yang beli hasil saya? Betul. Ya terpaksa kita juga jadi pembelinya. Gitu. Nah, jadi itu yang kaitannya tadi pembibitan atau subsidi. Nah, kita coba untuk bikin pembibitan pelan-pelan. Dan pembibitan ini di rumah-rumah. Bukan hanya di kita. Kita punya sesuatu yang agak besar, tapi juga kita sebar. Kelor itu kemarin kita sudah bagi lebih dari 40.000 bibit selama setahun ini. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, jadi pembibitan tadi bisa untuk subsistence crops. Jadi artinya subsistence dia untuk untuk makanan sehari-hari ya, artinya sayurnya ya, belum yang lain. Dan cash crop itu dalam arti dia bisa jual. Jualnya ke siapa ya? Ke kami. Sebenarnya bukan masalah kami, tapi kami membantu supaya kalau tidak orang nggak mau nanam, gitu. Menunjukkan hal yang lain. Jadi alternatif. Oke itu. Nah terus kemudian ada pertanyaan seringkali juga, tani di pekarangan nggak mungkin. Nah udah sekarang mari kita hitung. Nah ini yang contohnya kasus bawang di daerah kami ini, yaitu tadi bawangnya ini cukup banyak. Nah terus kemudian bagi contoh, kalau bawang lahan pertanian di Arcamani gitu 5 hektar misal, biaya selama 60 juta selama 5 bulan. Panen plus minus 100 juta, plus minus. Keuntungan misal katakanlah 40 juta atau 8 juta per hektar. Nah, 8 juta ini dibagi 5 bulan kerja. Atau 1,6 juta per bulan per orang. Nah, itu kita dapatkan dari mereka. Terus kemudian sekarang kita jalankan, kita coba contoh kasus tani pekarangan. Misal ini kita contohkan kelor. Yaitu tadi luas lahan plus minus 30 meter persegi. 3 kali 10 atau 6 kali 5 gitu ya. Terus mereka itu kita sediakan waktu itu 200 polybag per bulan per kelor. Begitu. Nah, kalau sudah jadi 2 bulan atau sebulan, tadi sebulan setengah, itu kita hargai antara 5.000 sampai 8.000. Gitu. Nah, dengan 200, mereka dapat paling tidak 1 juta. Nah, padahal kerja mereka artinya 200 itu kan kerja boleh dibilang 2 jam lah dalam sehari. Gitu. Dan tidak kemana-mana. Anaknya bisa ikut kerja, tanda kutip tadi menyiram, siangi tadi itu ya, karena kelor ini cukup sensitif kalau dari bibit ya gitu. Nah itu contoh. Kemudian bandingkan coba, ini kalau mau kerja di pekarangan aja, kalau kita kerja dengan tepat, itu pendapatan nggak beda jauh dengan yang kerja harus di lahan besar
dengan modal yang sangat besar. Ladang. Gitu. Nah ini jadi memang perbandingan seperti begini yang kita coba lakukan, karena ya mereka petani-petani itu bilang ke kami, ya Bapak bolehlah berteori macam-macam gitu Pak, tapi kami kan berapa dapatnya Pak, istilahnya quick yield-nya berapa gitu yang dihitung. Nah itu juga yang membuat kita cari, wah kita harus, bukan harus ya, kita cari cara untuk apa namanya, harus cari cara untuk bisa ini gitu. Nah itu kira-kira, nah itu yang kita sudah lakukan saat ini. Nah ini yang kemarin contoh ya bulan lalu gitu. Nah ini contoh, ini ada tanda kutip salah satu binaan kita, ibu-ibu muda sama adiknya ini, ya itu kemudian dia pakai ini tadi, dia pakai sawi itu pakai apa, termasuk ini di sebelah sana ini, tadinya dia nanam bawang di pekarangan yang nggak besar, akhirnya sekarang dia nanam bawang ini di polybag aja Pak Basu gitu ya, pakai polybag yang kira-kira 30 cm. Iya. Begitu. Nah ya kita bantulah, itu yang sama apa namanya, bantu, terus kemudian nah sebenarnya konsepnya begini, kita buat supaya tiap minggu ada panen. Nah karena seringkali misalnya petani ini panen sekali dalam 3 bulan gitu, atau 2 bulan ya, kalau Pak Coy ada taninya misalnya 1,5 bulan atau 40 hari gitu ya. Yeah. Nah tapi kita ajarkan itu untuk diatur waktunya gitu, sehingga paling tidak kita bilang begini, jadi kamu walaupun kamu cuma jual misal katakanlah berapa, 10 kilo satu hari atau 5 kilo satu hari, kalau 5 kilo itu harganya misal 10.000 sekilo, kan lumayan pegang uang 50.000 sehari. Betul. Nah itu yang kita coba apa namanya, kita coba bukan ajarkan tapi coba ini kan. Nah itu yang coba kita lakukan ya. Terus kemudian bukan, nah ini contohnya bahwa dia nggak sendiri ya, itu kita suruh ajak itu, kemudian aku di Kamuwa sana apa ya tetangganya gitu, dan lama-lama juga mereka bisa mengikuti gitu ya. Nah jadi memang butuh quick yield tadi. Nah itu yang saya bilang bahwa itu nanti bisa ada di website, itu ada di website kami, itu kita cek satu. Iya. Nah itu yang kemarin ya, jadi sudah dijalanin gitu. Jadi itu memang dia baru menjalanin benar ini kira-kira 3-4 bulan lalu gitu. Karena sebelumnya dia di apa namanya, di ladang, terus kemudian ya karena dia waktu itu baru melahirkan gitu ya, jadi dia nggak bisa ke ladang, akhirnya sudah bilang sudah coba aja ini kan, sudah sebenarnya ini salah satu putrinya, anaknya salah satu petani kami gitu, atau itu contoh. Nah ini udah agak dikit-dikit, udah agak terakhir. Jadi sebenarnya untuk ke depan, ya ini mungkin untuk Indonesia, saya melihatnya ini sebenarnya ini yang mendasari kami gitu. Jadi ini kan teori Malthus, itu teori ini yang sebenarnya mendrive revolusi industri sebenarnya. Kalau kita lihat, ya kan, deret, jadi ada deret ukur dan deret apa namanya itu, deret eksponensial ya. Jadi yang linear dan eksponensial. Jadi kalau manusia populasinya itu akan eksponensial terus menerus, dan itu kita sudah lihat kan, Yuval Harari pun kemarin juga bilang soal itu. Kita sekarang sudah hampir 9 miliar orang, 7 mendekati akan menjadi ke 9 miliar. Nah tapi food production atau produksi untuk makan itu boleh dibilang linear saja, sehingga akan ada yang namanya gap yang besar antara jumlah populasi dan tadi produksi. Nah, makanya kenapa itu yang tadi saya bilang, Indonesia harusnya itu kita, karena boleh dibilang dengan semua keuntungan geografis kita itu punya produksi yang bisa stabil, dan kita bisa memproduksi banyak hal. Kalau bahasa kami, kita produksi berapapun pasti kurang, pasti. Saya sudah buktikan, misal katakanlah kita buat yang kelor tadi, kelor kita beli, terus kita jual kering gitu. Kita bisa jual, misal kita sediakan 1 kilo, permintaannya 5 kilo. Kita sediakan 5 kilo, permintaannya 15 kilo. Lama-lama mabuk karena apa? Permintaannya jauh lebih besar daripada suplai yang bisa kita berikan. Karena itu kita rubah lagi sekarang cara produksi kita. Itu. Termasuk tadi ya dengan pertanian dan sebagainya. Nah itu kira-kira. Jadi memang kalau
Indonesia ke depan ya memang ya difokuskan ke urusan pertanian. Ya karena bagaimanapun kita masih jumlah populasi kita naik, artinya untuk Indonesia sendiri aja ya, bangsa Indonesia sendiri aja. Populasinya sementara produksi pertaniannya tetap, sehingga akhirnya harus impor kita. Nah kan sayang, daripada impor, kalau kita edukasi masyarakat kita untuk berproduksi dengan tepat, membuat distribusi dengan tepat, dan sebagainya, itu akan menghasilkan tadi, suplai untuk, ya saya bilang jangan ekspor dulu lah, mensuplai kebutuhan Indonesia dulu aja lah. 272 juta orang. Kalau coba bayangkan, kalau mau swasembada dulu ya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kita aja dulu. Bukan berarti nggak boleh ekspor, tapi artinya kan orang kita juga butuh makan kok, ya kan? Kita prioritaskan. Artinya tadi yang kita butuh sandang, papan. Nah itu yang sebenarnya kita, dan ini akan sebenarnya nanti kita bisa cerita yang lain kalau ada pertanyaan, bagaimana kita mengembangkan banyak hal yang untuk menunjang tadi ini, menunjang produksi ini tadi. Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, bagaimana 2000 sampai 2045, yaitu kita sudah 272 dengan lebih dari 2% per tahun. Artinya apa? Akan ada pertambahan konsumsi 2% per tahun. Gitu. Nah, ini bahan pertanian depannya, ya kan? Yang termasuk yang kita masuk ini kriterianya UN. Ya, misal ada 7 kriteria yang cocok, misal kita bahan pangan, makanan jadi, minuman, ya perumahan, sandang, papan. Nah, ini turunan-turunan dari sebenarnya pertanian yang besar. Sembako aja misalnya, bahan pokok, ya itu juga. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan tadi dari tanah-tanah pertanian, itu akan menjadi cukup besar buat kita. Nah, ini mungkin last slide saya. Gitu. Ini masa pandemi, yang mulianya ya tetap berjalan dengan standar kesehatan ditetapkan, saya sudah tahu. Nah, termasuk jarak tadi ya, makanya biasa. Nah, terus kemudian jarak itu tadi, misal kalau kemarin saya dapat paper terbaru itu bahwa memang penularan itu pada jarak kurang dari, kalau kita ketemu ngobrol ini kurang dari 6 feet atau 1,8 meter. Jadi, nah itu memang kita harus menjaga jarak paling 1,5 meter minim. Gitu. Nah, yang aman ya 2 meter. Gitu. Nah, itu contoh itu ada nanti. Nah, tapi yang kegiatan-kegiatan kita di pedesaan ini, ya itu terkait dengan pendidikan terutama non formal. Ini penting karena kadang-kadang di sekolah mereka masih kurang. Baik itu ya kita nanti bisa cerita tentang pendidikan kalau di Indonesia juga sama gitu ya, kurang ya. Sehingga itu kita isi literasi. Nah, target kita juga pembangunan perpustakaan mandiri di desa. Karena apa? Saya bisa ngajarkan anak-anak ini membaca dengan cepat. Tapi begitu mereka sudah bisa membaca, mereka cari bahan bacaan. Nah, karena itu bacaan. Ya. Makanya kalau misal nanti dari Republika ada yang mau nyumbang buku atau dari pembaca Republika mau nyumbang buku, kami senang kali karena nanti kami akan kumpulkan, kita sortir dari itu sudah lawan, kita akan coba bangun perpustakaan mandiri di banyak desa. Siap, insya Allah Pak Basuki. Karena itu juga karena ini harapan kita itu adalah pada anak-anak ini juga ya kan. Jadi daripada dia urban dan sebagainya ya, begitu dia pengetahuan ada, dia bisa bertani, mau jadi bengkel, tapi bukan bengkel hanya sekedar bengkel motor, tapi bengkel-bengkel alat pertanian dan sebagainya. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Nah, itu butuh literasi tadi, butuh kemudian buku-buku menunjang gitu. Nah, pendampingan jelas itu. Jadi kita salah satu ya kita ajak banyak mahasiswa gitu ya. Jadi beberapa guru-guru yang ada di sekolah Samin ini banyak dari mahasiswa, dari UIN segala macam gitu. Jadi mereka masuk ke kampung-kampung tadi gitu. Jadi untuk melihat nih problem itu kita harus atasi. Belum tentu problem itu selesai hari ini juga gitu. Tapi ya kita coba pembibitan, penanaman, pengolahan pasca panen. Sebenarnya pengolahan pasca panen ini yang harus kita kembangkan nantinya. Ini masih nol. Ini sebenarnya kalau misal katakanlah dikemanakan. Ya, jadi kita bilang begini, kalau yang dari kota, misal katakanlah kena PHK segala macam, kalau saya jadi pemerintah, saya akan bawa ke suburban dan kita kembangkan industri pengolahan atau pasca panen. Ini kosong sekali. Misal kayak tadi tomat, nggak ada itu tomat yang kemudian bagaimana kemudian dijadikan sebuah yang bisa ya dikemas supaya bisa bertahan lama. Nah, untuk bertahan lama kita butuh storage. Butuh pendingin. Nah, untuk bisa pendingin kita harus yang murah dan sebagainya gitu. Itu packaging segala macam.
Itu banyak sekali peluang-peluang industri itu yang bisa diselesaikan. Nah, terus kemudian ya kolaborasi dengan pembeli itu otomatis ya itu nanti terjadi dengan kebutuhannya. Jadi idenya itu sebenarnya sederhana, memasuk kebutuhan perkotaan dari desa sekitar kota. Banyak sekali. Jadi sebenarnya termasuk New York itu, makanya sekarang New York itu juga mulai mengembangkan yang namanya urban farming. Paling jauh dia adalah 8 miles. 8 atau 16 mile dari pusat pasar. Jadi di pinggir-pinggir itu kita bilang suburbannya itu sudah mulai kembangkan sebagai urban farming. Karena apa? Karena kalau terlalu jauh, cost-nya menjadi tidak masuk akal. Gitu. Jadi itu juga salah satu. Nah, kalau kita melihat kota ini bisa ditunjang oleh dari pedesaan-pedesaan sekitarnya. Gitu. Karena itu salah satu yang cukup cukup baik. Nah, itu terus terakhir saya quote punyanya si Thomas Friedman, itu salah satu yang men-trigger saya itu. Jadi ini di bukunya Hot, Flat and Crowded. Jadi trees made education, governance, economic development, they're all interconnected gitu. Nah, ini kalau dia bicara ini develop system, nah itu yang terutama itu preservation our forest, nah itu ocean rivers, endangered biodiversity hotspot, nah ini termasuk, nah ini ya, karena apa disebut gitu loh, Indonesianya ini gitu loh. The strategy for preservation has include legal, financial, educational component. Nah, itu makanya itu menjadi utama bagi kita. And we cannot get it up and running fast enough. Gitu. Especially in place like Indonesia ditulis. Jadi dia mati juga. Tahun 2007 dia nulis begitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita coba kembangkan banyak hal model-model semacam itu. Itu Pak Rahmat, terima kasih. Mungkin lebih kurang maaf, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Basuki. Oke, Sobat Republika, sekali lagi kami sampaikan bahwa online talkshow ini selain kami tampilkan di Zoom, juga kami siarkan langsung di YouTube official channel kami, Republika Official, serta di Facebook official kami Republika Online. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Basuki, baik dari Zoom, Facebook maupun YouTube. Sebelumnya mungkin perkenankan saya juga penasaran ingin bertanya juga nih Pak Basuki. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki dan Odesa Indonesia ini luar biasa menurut saya. Pertanyaannya mungkin apakah ini sekarang di tempat yang menjadi concern Odesa ini tidak tumpang tindih programnya dengan pemerintah misalnya, atau sudah berkolaborasi, atau mungkin ya mohon maaf belum tersentuh oleh pemerintah setempat. Itu aja mungkin pertanyaan awal saya Pak Basuki. Ya, jadi begini, kita coba tidak overlap pertama. Kedua, sebenarnya kenapa kita tidak overlap? Karena memang di masyarakat itu kosong. Jadi kalau istilahnya bahasa kami itu ladang amal itu masih banyak, Pak. Jangan khawatir. Kalau pemerintah mau beramal atau beramal lebih banyak, betul. Masih banyak. Betul. Dan itu bukan hanya di kami, bukan hanya di Kecamatan Cimenyan, tapi sebelah-sebelahnya juga sama. Jadi ya tangan kita itu cuma 2, teman-teman itu juga walaupun relawan ada 20, tapi juga ternyata masih kurang. Gitu. Makanya kita sering kali menghimbau kalau ada yang mau ikut, mau membantu, mau ini kita himbau. Gitu. Sebagai relawan. Jadi ya kalau bahasa saya itu ladang amal masih banyak. Masih saya bisa tunjukkan mau yang mana. Mau yang A, B, C, D, atau ini itu banyak sekali. Sesuai dengan tanda kutip lebih tertarik interestnya ini apa? Jadi kemarin ada yang misal kayak waktu bangun MCK, ada yang membantu memberikan sabun. Ya kamu kita terima, kita bagikan semua gitu. Nah, jadi karena bahkan ada yang bertanya, masa apakah boleh saya hanya membantu sabun? Wah, apapun diterima nggak apa-apa. Itu kita bagikan. Jadi itu contoh gitu. Jadi banyak juga yang lain-lain juga gitu. Jadi prinsipnya begitu, masih banyak. Karena pemerintah juga nggak bisa sendiri. Ya, Pak. Betul. Semua pihak harus bergerak ya Pak Basuki. Ya, jadi ya itu tadi makanya. Kemudian ini Pak Basuki. Ya Pak. Ya.
Ya, gimana Pak? Ya, nggak apa-apa Pak, mau ngomong. Ya, satu lagi mungkin Pak Basuki ya. Ini saya baca bahwa menurut Direktur Perlindungan dan Perluasan Lahan atau PPL Kementan, Ibu Indah Megawati, bahwa Indonesia memiliki potensi raksasa lahan tidur, Pak, yaitu seluas 33,4 juta hektar, yang terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektar dan rawa lebak seluas 13,3 juta hektar. Dengan bantuan sarana dan prasarana, ini lahan-lahan ini bisa dibangunkan, tanda kutip. Nah, ini mungkin ada, apalagi kita tahu tadi ternyata dari lahan pekarangan juga itu bisa dimaksimalkan, hasilnya beda-beda tipis dengan kalau kita berusaha di lahan yang luas. Mungkin ada sedikit atau saran atau ide dari Odesa, dari Pak Basuki untuk pemerintah ini, untuk memaksimalkan ini mungkin Pak, bagaimana? Jadi begini, kalau saya ya Pak ya, jadi begini, yang tidak ada, yang kurang sekali, ini adalah diseminasi pengetahuan. Tadi, misal katakanlah PPL, itu kita jarang kan menemukan sekarang PPL, makanya kita bicara tadi pendampingan. Gitu. Betul, betul. Nah, itu apa namanya? Itu yang sekarang tidak ada atau kurang. Gitu. Jadi kalau gini, kita bisa melihat berapa sebenarnya pemerintah sudah bagus, misal katakanlah memberikan sarana prasarana. Tapi manusianya tidak didevelop. Gitu. Jadi kalau kita melihat ya, berapa banyak pemerintah mengadopsi FAO, Food Agriculture Organization, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat bagus, yang praktikal, dan itu sejak tahun 70. Gitu. Bahkan ada yang kemarin sebenarnya ada namanya teknologi kalau dulu LP3ES pernah menerbitkan tahun 76, ada namanya teknologi kampungan. Kalau yang nulis itu karena dia sebenarnya indigenous teknologi dari Indonesia. Itu banyak sekali. Tapi sekarang kan kita hilang gitu. Nah, ini juga yang pelan-pelan kita coba gali lagi gitu. Nah, orang bilang mungkin kearifan lokal dan sebagainya. Salah satu misal katakanlah kita mengembangkan sorghum. Setelah kita lihat itu sorghum, saya bicara sorghum nggak ada yang ngerti. Tapi begitu kita lihat filmnya, kita tunjukkan film, baru cerita, wah itu namanya cantel, kalau di sini namanya gandrung. Itu 40 tahun yang lalu nanam kita, bahkan makan itu memang gitu. Nah, jadi kan kaget kita juga, terkaget-kaget gitu. Ternyata yang kita bilang kita merasa itu baru, ternyata udah lama di sini, dan itu banyak di banyak daerah sama. Misal kayak di Majalengka, ternyata itu digunakan untuk sebagai tanaman penyelah. Jadi kalau kalau ada burung, ini musuhnya burung memang. Jadi padi ditanam itu juga gandrung itu karena apa? Untuk istilahnya kalau ada mulai panen padinya yang diserang ini si sorghumnya, bukan si padinya. Nah, jadi itu banyak sebenarnya dari situ itu cerita-cerita yang menarik sebenarnya, mungkin juga Republik. Nah, konteks. Itu bisa diangkat. Konteks ini kenapa Pak pilihannya sorghum Pak? Apakah karena cepat panen atau bagaimana? Enggak, ini cerita pilihannya kenapa lain, gitu, Pak. Jadi gini, sorghum saya itu gini, ceritanya begini. Kita itu kan impor bahan pangan yang namanya gandum. Per tahun itu hampir 40 triliun. Silakan dicek. 40 triliun. Nah, kita berpikir harus ada substitusi. Kita nggak mungkin eliminasi. Substitusi 10% aja. Nah, substitusi 10% itu kan 4%, 10% dari 40 triliun kan lumayan, Pak. 4 triliun kalau biasa. Sekian banyak. Biasa sekali. Iya kan? Nah, satu sisi seperti begitu. Sisi yang lain ternyata Amerika juga mulai akan mengurangi produksi gandum. Pelan-pelan dia akan meningkatkan produksi sorghum. Nah, kasusnya Amerika berbeda. Kalau Amerika kasusnya adalah mereka gandum ini menimbulkan penyakit, tanda kutip penyakit ya ada gluten. Itu kemana-mana. Itu yang kemudian menimbulkan yang namanya obesitas, segala macam gitu. Nah, sehingga mereka mau mengganti itu dengan yang lain, yang tanda kutip yang namanya sorghum itu tadi. Mereka sudah ada Amerika itu sorghum juga, tapi sangat sedikit Mas.
Tapi USDA, nah kita cek ya USDA, jadi United States Department of Agriculture, itu mereka punya policy untuk beberapa tahun ke depan menggenjot produksi sorghum. Iya. Nah, saya bilang, nah ini sementara di kita ternyata sudah ada. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita sejarah masa lalu itu, jadi sorghum ini namanya bulgur. Seringkali orang bilang sebagai bulgur. Nah, bulgurnya apa? Nah, bulgur ini yang banyak digunakan oleh pakan ternak. Itu. Di Amerika juga sekarang ini banyak yang sorghum-sorghum yang sedikit itu tadi digunakan untuk pakan ternak. Makanya mereka produksi ternaknya juga bagus, gitu. Nah, ya sorghum ini kalau kita panen, kita sudah coba semua ya sorghum tentang sorghum itu. Jadi nilai gizinya tinggi, non gluten dan sebagainya, termasuk untuk yang namanya pakan ternak, dedaknya, sisa dedaknya itu bisa digunakan dan bagus sekali. Ayam-ayam yang kita berikan sisa sorghum, termasuk kita coba dengan ternak itu ya, sapi itu. Itu sorghum yang jelek-jelek, tanda kutip jelek itu ya. Kita kasihkan ke sapi itu dimakan langsung, padahal dia kan sebenarnya kan dia makan rumput gitu. Nah, heran juga. Bagus itu salah satu. Jadi memang banyak hal lah itu. Jadi ya kita melihatnya itu gitu sebenarnya. Karena kita untuk menanam gandum di sini agak sulit. Nah, tapi ternyata kita cari apa yang kira-kira mirip, apa yang kira-kira bisa substitusi dalam ya tidak perlu besar lah, tanda kutip 10% sampai 15%. 10% sudah cukup besar, 4 triliun. Kalau kita bisa mengurangi 4 triliun per tahun itu tadi kan 4 triliunnya kemana? Ya 4 triliunnya ke banyak petani, banyak industri pasca panennya. Nah, itu idenya kami sebenarnya seperti itu aja gitu. Oke, Pak Basuki, mungkin saya sedikit simpulkan, artinya yang dibutuhkan Odesa saat ini adalah kolaborasi, mungkin kuncinya Pak ya. Selain kolaborasi dengan pemerintah, mungkin juga tentunya dengan berbagai pihak, karena apa yang dilakukan oleh Odesa dan Pak Basuki ini saya lihat, luar biasa sekali, memaksimalkan atau mengoptimalkan masyarakat di perdesaan. Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Emoy, ini pertanyaan-pertanyaannya Mbak Emoy, ini cukup banyak juga ini. Waktu kita Pak Basuki mohon izin mungkin sampai pukul 14.30 Pak Basuki. Iya. Ya, silakan Mbak Emoy. Ya baik, terima kasih Kang Osa. Ini diskusinya sangat menarik sekali ya, apalagi terkait dengan tadi ngomongin pertanian, urban farming ya Pak. Jadi cocok sekali di era pandemi sekarang, orang harus benar-benar mandiri untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Yang tadinya hobi ternyata berdampak kepada keseriusan untuk bikin pertanian di pekarangan gitu. Ini lagi happening gitu, lagi jadi tren gitu. Nah, ini memang ada pertanyaan nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang diambil dari YouTube. Ini ada dari @harimukti. Di sini pertanyaannya adalah apa kendala terbesar yang dihadapi dalam membina masyarakat desa? Tentunya setiap desa memiliki permasalahan tersendiri. Itu silakan Pak. Ya, jadi gini, justru itu kita itu kan kalau kita bicara bineka, ya kan, saya sering ngomong kalau kita bicara bineka itu tiap daerah itu kan beda-beda, tiap orang beda-beda. Di kampung kami itu, di kampung yang katakanlah di Cimenyan ini, satu kampung dengan kampung yang lain ini beda. Kedua, kadang-kadang yang paling bukan saya bilang pusing gitu ya, tapi ternyata mereka juga kadang-kadang tidak saling bekerja sama. Nah, ini kan paling sulit sebenarnya. Nah, kita itu pelan-pelan menumbuhkan kerjasama tadi, gotong royong. Pelan-pelan gotong royong. Ya oke, nggak bisa diproduksi, ya udah di urusan yang lain gitu kan. Ayo bangun MCK gitu kan. Bangun ini, kita nyalurkan air hampir 3 kilo waktu itu gitu kan. Nah, itu dengan pipa. Nah, itu tapi terus di ininya bersama-sama, dirembuk bersama-sama. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Tapi ya itu yang memang kalau menurut kita itu critical point. Itu titik kritis yang harus tanda kutip diselesaikan gitu. Nah, jadi kendalanya terbesar ya ke manusia, pendidikan, knowledge. Kadang-kadang mereka gini nih, contohnya begini, mereka dari kadang-kadang dari petani itu ngobrol gitu kan di sawah tengah gitu. Nah, terus mereka waktu pas jam makan, nah begitu dia baru ini pupuk segala macam, begitu datang dia nggak cuci tangan langsung makan. Kita mungkin kaget-kaget seperti begitu. Nah, karena mereka tidak terbiasa. Tapi kalau kita larang,
Nggak mungkin. Nah, gimana caranya? Oh, dari ngobrol anaknya aja, melalui anak-anaknya kita ajari. Gitu. Nah, ya itu jadi akhirnya anak-anaknya pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Nah, termasuk kita itu menyekolahkan ke beberapa pesantren gitu ya, Pak Imam, kebetulan sama Kang Imam, Maman Imanul Haq itu di Majalengka tadi, ya itu ada yang 10 orang gitu kan, kita carikan donasi supaya dia sekolah di tempat lain kan. Nah, semacam begitu memang. Ya itu yang kita coba lakukan ya, karena kita menyelesaikan problem. Ya ini tadi bukan menyelesaikan, ini ada problem. Memang berat. Orang tadi bermacam-macam, ada persoalan psikologi, persoalan pengetahuan dan sebagainya. Nah, ya pelan-pelan kita cari di mana titik merahnya atau benangnya itu tadi, atau startnya di mana. Itu yang kira-kira. Jadi persoalan terbesarnya itu orang. Misal gini, nanti gini, contohnya bahwa petani ini nggak bisa merencanakan. Gitu. Makanya kan kalau saya bilang, nah ini kita juga eksperimen secara antropolog sebenarnya. Jadi kita mencatat banyak hal gitu ya, termasuk misal tadi bahwa mereka juga belum bisa merencanakan. Kalau kita tanya butuh pupuk berapa, sekian, kapan? Nah waktu kapannya itu mereka nggak ngerti. Tapi tiba-tiba Pak besok butuh pupuk Pak. Nah, ada nggak pupuknya? Ada di sana. Ternyata begitu di sana, nggak ada ternyata gitu kan. Nah sehingga akhirnya ujung-ujung udah kita harus bikin gitu kan. Nah pada saat bikin ada persoalan yang lain lagi. Misal kayak tadinya misal kayak pupuk ayam ya, kotoran ayam nggak terlalu dihargai. Sekarang banyak sekali yang minta dan sehingga jadi mahal, jadi nggak masuk akal lagi harganya, jadi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya, itu problem-problem itu yang coba pelan-pelan kita selesaikan gitu. Iya. Itu kira-kira gitu. Sangat dinamis persoalannya Pak ya. Ya. Kompleks ya Pak. Masalah SDM. Karena itu kenapa kita targetnya itu adalah bagaimana membuat literasi dan membuat perpustakaan di banyak tempat. Paling tidak kalau ada masalah, dia bisa ke situ. Tanya, baca, atau anak-anaknya kita ajari. Nah, sehingga, dan anaknya juga tadi, anak-anaknya kemudian kita tunjukkan bahwa problem ini adalah pertanian sekitarmu. Itu yang kamu akan selesaikan. Nah, kami ini saya ini hanya membantu. Gitu. Tapi yang kamu harus ini, kita bantu. Kalau awal-awal mereka tidak paham, tidak ngerti, ya kita yang maju duluan. Nah, setelah itu mereka ngerti, ya sudah mereka jalankan. Nah, banyak cerita-cerita lucu-lucu seperti itulah sebenarnya. Punya keunikan tersendiri ya Pak ya, setiap desa punya permasalahan sendiri dan cara ataupun solusinya. Nah ini dikembalikan lagi ke masyarakat desa itu sendiri untuk menyelesaikan gitu ya, ditambah dengan pendampingan yang ada. Jadi kita bukan artinya gini, mereka sebenarnya mereka paham, hanya mereka tidak bisa korelasikan satu dengan yang lain. Nah kita itu mungkin bisa mengkorelasikan. Sebenarnya kadang-kadang saya itu terus terang kalau ditanya, saya lebih banyak belajar dari mereka. Waktu misal katakanlah kita waktu membibitkan kopi hampir 80.000 bibit, itu saya belajar dari petani itu. Bagaimana caranya? Itu 80.000 itu boleh dibilang waktu itu hampir boleh dibilang yang gagal itu cuma 0,1%. Itu rekor tertinggi. Kaget juga. Luar biasa. Nah, itu petani itu. Nah, saya pelajari benar mereka. Gini caranya, gini ininya. Gitu. Jadi nah, justru kadang-kadang menurut saya justru banyak belajar. Gitu. Jadi saya nggak mau menggurui mereka gitu, tapi saya ingin bertanya gitu loh. Ini gini. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga saya dimusuhi mereka juga gitu. Ya apa? Karena apa? Saya biasanya yang saya tanya itu catatan. Mana catatan? Mana ini? Kemarin pupuk berapa? Ini berapa? Ini berapa? Itu kabur semua. Tapi catatannya nggak ada. Tapi sebenarnya karena mereka belum ngerti, lama-lama setelah mereka ngerti, mereka paham. Oh begini ya, kita pakai cara lain lagi. Yaitu tadi kita pakai schedule board, pakai papan tulis gitu kan, kemudian kita gambar gitu kan. Nah termasuk dengan video, film gitu kan. Nah waktu kita kopi itu saya pilihkan film-film yang bagus yang tentang kopi di negara lain. Nah ternyata mereka terinspirasi benar. Itu waktu itu di mana itu di Kolombia atau apa itu. Nah itu muka sama dengan kita ini. Nah terus di Afrika juga sama gitu. Nah tapi yang mereka lihat kadang-kadang itu bagus Pak. Milih kopi begitu pakai emas. Kaya berarti itu. Kaget juga saya.
Itu yang dilihat. Kami mikirnya yang lain, mereka mikirnya berbeda gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi menarik kalau kita dalami gitu. Kita observasi, mengamati aja begitu. Jadi mereka banyak justru yang memberikan masukan. Nah, kita pelan-pelan memberikan, kalau bahasa saya itu what if. Lalu begini bagaimana? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kenapa? Why? Gitu. Oh, sulitnya apa? Kita kejar. Nah, itu ada konsep namanya 5 why untuk problem solving gitu kan. Nah, sampai kemudian mereka juga mulai berpikir, mungkin juga ya Pak kayak begini ya. Gitu. Tadi yang seperti kayak itu, tani pekarangan, wah nolak awalnya, wah nggak mungkin, wah nggak udah. Nah, kita coba, ayo kita diskusikan. Ketika dilihat datanya ternyata tipis-tipis hasilnya. Mulai mikir mereka kan gini, nah itu lucu-lucu. Jadi saya ngamati secara, dan mereka sendiri juga kemudian mendiskusikan, yang diomongin apa sih, yang ngomongin ini. Ini ya, terus mereka saya dengar juga dari mereka, oh gini sedang gosipin ini gitu, Mbak. Oh gini. Jadi ya itu edukasi seperti begitu yang sebenarnya coba makan gitu, Pak. Ya, baik, ini pertanyaan selanjutnya ini masih related Pak dengan yang tadi ini dari YouTube @Mikaela. Nah, setiap desa pasti memiliki sumber daya yang berbeda, atau mungkin di sini maksudnya adalah hasil tani ya Pak. Hasil tani yang berbeda. Apakah satu desa dengan desa lainnya terkoneksi dalam hal subsidi kebutuhan satu desa dipenuhi oleh desa lainnya gitu. Jadi tidak tumpang tindih. Misalnya di desa satu menanam ketang, desa 2 mungkin menanam apa gitu. Jadi mereka saling bertukar gitu, kebutuhannya gitu, terpenuhi gitu. Silakan Pak. Belum, saya lihat belum. Dan ini juga hampir di seluruh tempat seperti begitu. Hampir ya di Indonesia, terutama Jawa. Coba kita lihat kalau mama di Kerawang aja, apakah ada gudang besar atau istilahnya RMU yang besar di Kerawang? Semua ditarik ke Cipinang kan. Nanti pada saat kembalikan lagi sebagai beras ke mereka. Nah, ini yang sebenarnya belum. Nah, ini yang kita pakai konsep pelan-pelan pemetaan tadi. Nah, peta itu yang harus diupdate terus-menerus. Ya saat ini nggak ada, gitu kan, menjadi ada apa. Nah, itu yang memang. Nah, ini makanya saya bilang tadi peran serta banyak pihak ya, teman-teman yang lain yang di kota itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya, bisa katakanlah paling dengan teknologi internet sekarang kita mau pakai geotagging, ya di sini di tag, di sini panen ini, di sini mulai ini begini ya kan. Nah, itu teknologi itu membantu banyak hal untuk ke arah sana begitu. Gitu. Halo, Wah, putus ya. Halo? Ya. Ya. Nah, kira-kira seperti begitu. Ya, memang kebanyakan belum terkonek. Justru kita harus mencoba mengkoneksikan antar desa aja. Bisa. Itu sebenarnya itu yang sebenarnya kita ini, walaupun itu juga tidak mudah. Sangat tidak mudah. Itu tantangannya banyak. Nah, justru itu yang saya bilang, tantangan itu yang menjadi apa namanya ya, yaitu yang kalau kita bisa formulasikan secara tepat, misalnya desain ya, pelan-pelan dengan baik, terstruktur. Nah, insya Allah, ya banyak lah istilahnya kalau bahasa saya itu ladang amal yang masih bisa dikerjakan. Gitu. Gitu. Bahkan untuk pengembangan ekonomi segala macam itu terbuka lebar, terbuka luas. Gitu. Itu yang saya menangkap, karena misalnya petani, misalnya petani yang 0,5 hektar, dia butuh modal kerja. Gitu. Minimum dia butuh yang namanya pupuk, harus beli. Bikin sendiri pun dia harus membayar orang lain untuk kerja kan. Nah, jadi itu memang banyak hal-hal yang seperti itu yang kita coba pelan-pelan juga formulasikan, selesaikan gitu. Selesaikan dalam arti kita cari, walaupun kita sudah mulai paham, oh ya kira-kira seperti ini. Nah, tapi dialog dengan petani itu sebenarnya menjadi penting. Kalau kita lihat juga India itu hebat, pertaniannya segala macam sekarang itu. Karena apa? Banyak pusat-pusat pengetahuan yang tersebar di semua tempat. Gitu. Yeah. Nah, itu sebenarnya target kita itu membuat penyebaran sumber informasi atau sumber pengetahuan. Gitu, pengetahuan ya, bukan hanya pengetahuan tentang apa? Ya tentang lingkungan, tentang mereka bertani, gimana tani nggak merusak lingkungan, gimana. Itu yang sebenarnya yang kita coba pelan-pelan kembangkan, walaupun belum selesai semua, belum. Ya.
Baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Zainal, dari Kak Zainal, mahasiswa ilmu lingkungan Unpad nih. Apakah terdapat perbedaan mengenai urban farming yang di kota dan di desa? Karena dengan akses terhadap lahan, konsep urban farming di desa lebih tanda kutip bebas untuk melakukan penanaman berbagai macam komoditas tani, serta bagaimana strategi yang tepat untuk urban dan rural farming itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kan gini ya, sebenarnya jelas berbeda. Karena kita harus lihat kondisi alam kan. Misal begini, di kota lahan terbatas. Karena itu larinya ke vertikal kalau orang bilang gitu. Jadi vertical farming. Nah, tapi vertical farming itu juga punya kelemahan. Karena apa? Misal kayak kita tanam sayur, dia kan butuh cahaya. Nah, kemudian kalau kita mau butuh cahaya, kita butuh cahaya buatan, butuh energi, butuh ini segala macam. Nah, itu cukup banyak. Nah, ini juga perlu kita hitung cost modelnya atau apa, pemodelan ekonominya gitu. Nah, kalau di pedesaan ya relatif tanah masih luas. Seperti tadi dibilang kan, Pak. Jadi sebenarnya itu apa berapa 23 juta, yang 13 juta tadi itu besar sekali gitu. Dan di Jawa itu saya lihat 2 juta hektar aja ada, karena itu kebetulan saya punya teman-teman yang perhutanan sosial PS itu ya. Nah, perhutanan sosial itu kalau dihitung hampir 2 juta lahan yang bisa digunakan. 2 juta. Nah, apa kendalanya? Ya kendalanya saya melihat masalah pengetahuan, masalah akses modal, masalah pendampingan, banyak lah hal-hal yang teknis tapi kemudian mempengaruhi banyak hal. Nah, itu jadi gitu. Sama juga, misal katakanlah urban farming tadi, jelas kita harus memilih. Kalau yang di perkotaan, misal saya mau jadi petani di kota, gitu, kan saya harus milih apa yang kira-kira cocok. Gitu. Sayur mayur yang mana? Ya kan, yang brokoli kah, yang misal katakanlah tadi itu apa pakcoy kah, atau misal yang bayam, atau misal katakanlah yang tadi kelor. Nah, itu vegetasi, pemilihan vegetasi itu menjadi penting. Karena terkait dengan pasar juga. Gitu. Kadang-kadang kan misal katakanlah gini, kita lihat ya, contohnya gini, bawang putih. California itu dulu penghasil bawang putih yang besar untuk Amerika, tapi kalah oleh Cina. Kalah dia. Ya akhirnya dia terpaksa impor dari Cina karena harga Cina lebih murah, bukan lebih mahal. Kalau lebih mahal mereka pasti marah. Jadi mereka juga fair ya, ini lebih murah, kita kalah di situ, ya sudah kita impor saja. Itu yang Amerika ya, California bawang putih. Nah, ini juga sama, kita ada hal-hal yang tertentu yang kita harus realistis. Ya kan? Artinya kalau mau alam kita misalkan gini, ini petani-petani saya itu banyak yang dia punya air, bagaimana dia preserve air untuk tani sehingga dia bisa tanam 4 kali terus-menerus gitu. Tapi bagi petani yang tidak punya air, jadi dia hanya mengandalkan musim hujan saja gitu. Nah, ini juga problem kendala yang kami hadapi gitu. Artinya kendala itu dalam arti ya kita harus mencoba bagaimana bisa membuat tanam 4 kali dengan ketersediaan air tadi. Nah, itu kan problem-problem yang real dihadapi gitu. Nah, itu yang kita coba cari. Ada beberapa teknik untuk menyelesaikan itu semua gitu. Cuma ya tadi ya memang ya butuh waktu, butuh ini segala macam gitu. Butuh diseminasi tadi pengetahuan pada masyarakat ini, pada petani-petani gitu. Karena gini, karena petani misalnya kalau mama orang kota datang membawa pengetahuan, diskusi segala macam ya, tanpa menggurui ya, tanpa kita mendengarkan apa, mereka juga senang. Kemudian pas giliran kita bercerita tentang banyak hal begitu, mereka juga sebenarnya tertarik. Karena mereka juga ingin menambah pengetahuan itu sendiri. Gitu kira-kira. Iya. Oke. Makasih Pak Basuki. Mungkin Mbak Emoy kelihatannya masih cukup satu pertanyaan lagi Mbak Emoy ya. Oh ya, silakan Kang. Ini Tapi masih mungkin ada sih coba kita tawarkan ya. ke Pak. Kita tawarkan dulu ke Pak Hasan mungkin Mbak Emoy. Pak Hasan silakan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Kang Masa, luar biasa tadi penyampaian materinya. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Ini mohon maaf saya pakai ini karena di dalam kantor. Begini apa yang tadi saya simak, setidaknya ada 2 hal yang mungkin ya Pak Basuki ya, yang itu menjadi tantangan. Yang pertama adalah terkait pemberdayaan masyarakat perdesaan dan sekitar kotanya gitu.
apa istilahnya tadi Pak, semi urban ya? Jadi kalau di istilah planologi itu ada 3. Pertama itu rural area. Rural. Kedua suburban, yang suburban itu antara urban dan rural. Jadi misal katakanlah pinggir-pinggir misal Bekasi yang kaitannya nanti ke misal katakanlah Kabupaten Bekasi. Nah, itu misal itu Bekasi itu bisa dibilang sekarang jadi kota, tapi itu bisa juga sebagai suburban gitu. Tergantung kita melihat. Pemberdayaan bagi masyarakat perdesaannya maupun suburbannya. Jadi pemberdayaan ini dan tentunya nanti juga harus ada pendampingan ini Pak. Kalau yang saya tadi simak dari paparan Pak Basuki. Nah, yang kedua itu sebenarnya tantangan berikutnya adalah bagaimana distribusi gitu ya. Proses distribusi logistik tadi, produk-produk yang dari desanya maupun dari suburbannya. Mungkin tadi Pak Basuki kasih contoh di Amerika di mana ada semacam batasan wilayah yang tidak terlalu jauh. Itu salah satu teknik cara supaya pemasarannya lebih simpel gitu ya, lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, di kita Pak, sepertinya masalahnya tantangannya di distribusi ini cukup lumayan berat ya, karena secara geografis daerahnya antar pulau gitu ya, terus kemudian di sesama pulaunya sendiri pun ya ada bergunung-gunung dan seterusnya, sungai dan seterusnya, sementara infrastrukturnya juga belum mencukupi gitu, mencukupi untuk proses distribusinya itu lancar. Belum lagi faktor cuaca, jadi geografi, cuaca, apalagi sekarang kayak musim hujan begini, biasanya terjadi inflasi gitu ya. Biasanya catatannya BPS akan memicu inflasi, nanti yang dipersalahkan lagi-lagi proses distribusi produk bahan pangan dari pusat produksi ke perkotaan gitulah. Nanti ujung-ujungnya pasti ke sana gitu Pak. Ini Pak Basuki punya punya semacam solusi untuk wilayah kita gitu ya. Mungkin kalau di China sana saya pernah dapat paparan langsung bagaimana mereka memanfaatkan drone untuk pengiriman barang gitu ya dari wilayah-wilayah pertanian ke daerah yang dituju gitu ya. Ya mungkin di sana secara infrastruktur internet dan seterusnya mungkin mereka sudah di depan ya. Tapi kalau di kita mungkin masih menjadi tantangan. Gimana Pak Basuki? Jadi begini Pak, terima kasih. Jadi ini yang sebenarnya menjadi persoalan besar. Kita tidak punya yang namanya gudang. Jadi itu saya sering ngobrol sama teman-teman yang di pedesaan, dalam arti beberapa yang Kementerian Pedesaan atau yang ngurusi desa lah pokoknya. Itu dana desa, oke setahun 2 tahun boleh buat jalan. Setelah itu mau diapain? Begitu. Nah, kalau terus mereka tanya terus mau diapain? Ya bikin infrastruktur pertanian lah. Irigasi sekarang kosong, nggak ada. Terus kemudian kalau udah bikin irigasinya harus irigasi tertutup, jangan yang terbuka, karena kalau terbuka udah pasti menguap di tengah jalan airnya gitu. Itu kedua. Ketiga yang sebenarnya menurut saya penting itu kita nggak punya gudang Pak. Itu. Ya itu yang saya bilang pasca panen dan pasca panen. Jadi misal gini, gabah aja ya misal ya. Gabah misal itu dia harusnya itu yang yield-nya paling tinggi itu adalah pada saat setelah dia kering sekian persen kadar airnya gitu. Yang dibilang adalah gabah kering. Nah, tapi kan petani kita rata-rata jual gabah basah, Pak. Karena urusan uang, urusan juga tidak ada fasilitas untuk tadi pengeringan. Coba bayangkan kita misalnya ada satu desa, bukan di ini ya, misal katakanlah di Jawa Tengah atau di katakanlah Indramayu. Satu desa dengan 3.000 hektar. 1 hektar misal katakanlah 5 ton. Lah itu 15.000 ton. Nah 15.000 ton tadi itu seperti apa Pak? Ngolahnya. Nah jadi yang dibilang biaya distribusi mahal itu karena biaya pengolahannya sejak awal juga sudah mahal. Nah kita kadang-kadang kita marah-marah, biar Vietnam bisa 4.000 sampai sini gitu. Nah sekarang kan kita harusnya bertanya, kenapa Vietnam bisa 4.000? Orang sama kelakuannya sama kita, kok caranya juga sama, ininya sama.
Kenapa mereka bisa 4.000 sampai di sini sebagai gabah kering, gitu? Atau misal dalam bentuk beras yang jelek, gitu, misal. Nah, itu yang kita harus bertanya. Nah, ini yang sebenarnya saya sudah punya beberapa hal itu jawaban. Tapi jawaban tadi saya melihat adalah salah satu kita tidak punya pengolahan yang lokal. Betul. Gitu. Kasusnya juga sama dengan kopi. Banyak hal yang ngalamin. Misal kopi itu paling bagus dipetik, kopi apapun, apalagi Arabica, tidak boleh lebih dari 8 jam. Tapi bagaimana dengan katakanlah yang di gunung-gunung tadi? Gitu. Nah, satu-satunya cara, saya pernah bilang sama teman-teman, ini disebar yang namanya pulper itu. Jadi ada istilahnya tempat-tempat pengumpul, begitu barang itu datang, sudah langsung diolah, langsung dikupas. Nah, ini kan masalah pengetahuan, Pak, bukan masalah ini. Itu yang kenapa saya bicara bahwa pengetahuan ini yang gap of knowledge ini yang paling besar sebenarnya. Jadi, kembali lagi kalau kita mau membangun tadi distribusi, ya kita harus mulai dari warehouse, stok. Betul. Nah, sekarang Bulog itu saya lihat nggak tahu berapa stoknya. Bukan stoknya, gudangnya. Nah, harusnya kalau mama katakanlah tiap kecamatan di Indonesia punya satu gudang dengan minimum misal katakanlah untuk 10.000 ton. Anggap aja kecamatan kita kan ada sekitar 5.000 ya. Anggap aja 1/5-nya aja Pak punya gudang. Lain ceritanya menurut saya loh ya. Nah, nanti gudang sebenarnya sudah ada itu undang-undang resi gudang. Nah, itu bisa ditarik perbankan dan yang lain-lain untuk menjalankan resi gudang tadi itu. Nah, banyak Pak, banyak sebenarnya caranya. Sebenarnya menurut saya cara-cara yang simple, tapi yang simple dan prinsip. Jadi basic prinsipalnya itu kita nggak ada Pak. Nah, jadi distribusi tadi itu kalau saya melihat itu tadi fasilitas untuk pengolahannya itu nggak ada. Sehingga akhirnya apa? Ya kita lihat aja RMU, Rice Mill Unit. Apakah ada di tiap kecamatan? Nah, itu pertanyaan sederhana aja Pak, gitu. Ya kan? Nah, seharusnya misal Departemen Pertanian itu fokus di urusan tadi, bahwa di tiap kecamatan itu terutama sentra-sentra padi misal, itu harus ada gudang dan harus ada RMU di situ. Ya, dibentuk dengan cara koperasi segala macam gitu. Nah, kita kan kehilangan itu Pak sebenarnya. Nah, coba kalau lihat perdagangannya, misal kayak Majalengka, itu jualnya semua ke Jakarta, ke Cipinang. Padahal misal kalau dijual ke Bandung juga, Bandung kan juga 2 juta, 3 juta orang lebih. Ya, nah itu kan larinya kalau kita lihat perdagangannya itu ke Jakarta dulu baru ke Bandung. Nah, itu yang membuat kos menjadi tinggi. Kos gitu. Ya Pak ya. Iya. Banyak Pak, banyak cara untuk mengurangi kos-kos semacam itu sebenarnya. Gitu. Ya, untuk distribusi ya. Nah, termasuk misal katakanlah untuk misal sayur ya, oke, sayur dia nggak bisa bertahan lama. Tapi misal bisa dibuatkan misal beberapa misal katakanlah dengan pendingin gitu ya. Pendingin yang bukan yang es gitu ya. Yang hanya dia untuk misal katakanlah mengurangi kadar air aja begitu misal. Nah, itu kan sudah cukup istilahnya. Kita misal kayak kita ngeringin. Nah, kalau ngeringkan itu juga kadang-kadang kami itu kalau ngeringkan nggak bisa kena matahari terik langsung, Pak. Nah, itu nggak bagus hasilnya. Jadi memang dia harus ada harus ada pelindung. Itu minimum melindungi dari UV tadi. Nah, itu kan akhirnya bikin bangunan-bangunan sederhana yang bagaimana yang membuat itu menjadi pengeringannya menjadi efektif segala macam. Banyak Pak cara itu banyak yang bisa dibenahi dan harus dibenahi sebenarnya. Itu kalau itu yang akan merubah pola distribusi menurut saya. Itu karena misalkan kita masalah routing aja ya. Misal katakan kalau kita ini kapal-kapal tertentu ini jam sekian lewat sini, kalau kita sudah tahu kapan dia datangnya, kan kita bisa memperkirakan. Nah, ya kapasitas misal dia harus ngangkut sekian puluh ton gitu. Nah, kalau itu sudah pasti itu akan murah Pak distribusinya, akan sangat murah. Itu kalau keyakinan saya begitu. Karena dulu waktu saya mendistribusikan logistiknya untuk KPU itu 4.000 kecamatan. Ya. Itu saya cek satu persatu. Jadi termasuk misal katakanlah di Indonesia bagian timur, jelas itu kadang-kadang waktu itu lucu itu dalam arti tiba-tiba pemilunya kurang 10 hari mereka sudah mau berangkat. Kenapa udah mau berangkat ke sana? Pak, ini kapal hanya sekali. Kalau besok tidak berangkat, kita nggak bisa. Nah kan gitu-gitu kan itu problem yang kita hadapi besar sekali.
Ini yang sebenarnya itu peta itu harus ada, peta distribusi itu. Nah ini yang kita nggak ada, makanya akhirnya seringkali hanya ribut aja melulu soal tanda kutip ribut melulu ya soal yang impor lah yang ini. Tapi karena kita nggak pernah masuk pada persoalan dasarnya bahwa memang kita nggak punya gudang-gudang tadi itu yang untuk menyimpan, untuk mengolah, memproses gitu kan. Gitu cerita kalau saya melihatnya gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan, Pak Basuki. Ini sepertinya kita sudah lewat beberapa menit waktu jua yang akhirnya mungkin memisahkan atau mengakhiri acara ini. Yang jelas, Sobat Republika, ladang amal itu masih terbuka luas untuk mungkin bersama-sama dengan Odesa mengoptimalkan masyarakat di pedesaan, khususnya di kala pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Basuki Suhardiman sebagai pendiri dan pembina Odesa Indonesia, Pak Nur Hasan Murtiaji, Wakil Pemret Republika, kemudian Mbak Emoy. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah kata atau tidak laku yang kurang berkenan. Sebelum ditutup oleh Mbak Emoy, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Emoy. Ya, terima kasih Kang Osa. Ini sebenarnya tanpa terasa ya Pak, dari diskusi ini mengalir terus dan memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Mungkin ke depannya insya Allah nanti kita bikin lagi ya Pak yang seriesnya. Seperti itu. Baik, Alhamdulillah Sobat Republika, acara online talk show kali ini sudah selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki selaku pembina Odesa yang telah memberikan pencerahannya pada kita semua pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Nur Hasan Murtiaji dan Kang Osa yang memang terus mengawal kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Dan semoga dari kegiatan ini kita tetap semangat untuk tetap bangkit dan berdaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga Sobat Republika atas waktu dan atensinya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas Penanganan COVID-19 BNPB yang telah mendukung acara ini. Dan saya Emoy, mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian di acara ini, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki, Kang Osa, Kak Emoy. Terima kasih. Ya. Kapan-kapan boleh Pak main Pak ke sana Pak, Cimenyan ya Pak? Iya, boleh Pak. Wah, boleh Pak, kita insya Allah kita terima Pak dengan kita kalau mau nanti kita sebenarnya begini, bukan hanya di satu tempat ya. Kita banyak itu Pak ladang Pak, kecamatan-kecamatan teman yang sebelah itu pada minta semua, minta dalam cuma di kampung-kampung itu saja gitu ya. Tapi ada kadang-kadang tangan kita terbatas. Tangannya cuma dua nih. Nah itu ya makanya kita kita senang sekali kalau ada yang bisa atau mau bukan dengan kita lah ya, paling enggak ya ini kan bukan hanya untuk kita ya, tapi misalnya katakan dikembangkan di daerah lain pun kita bantu semua, karena itu harus bersama-sama sih kita menyelesaikan masalah ini semua. Betul Pak, betul, harus kolaborasi semua pihak. Iya. Tapi ya luar biasa Pak dengan